Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian beli sesuatu cuma gara-gara ikut tren? Entah itu sepatu baru, skincare yang lagi viral, atau unboxing barang ala-ala TikTok. Padahal kalau dipikir lagi, sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Akhirnya barang itu cuma numpuk di kamar dan nggak dipakai lagi. Nah, sebenarnya dalam Islam itu bagaimana sih memandang perilaku tersebut? Hari ini kita bakal bahas bareng-bareng tentang etika membelanjakan harta dalam Islam, khususnya buat kita para remaja zaman sekarang. Hey Via, Hai, kalian habis dari mana sih? ini kita habis dari belanja keperluan kita. Lihat dong. Boleh? Nih ada vitamin, ada sunscreen, terus ada moisturizer, ada masker. Kok banyak banget sih belanjanya? Emang punyamu udah habis semua ya? Iya nih, tadi aku juga nemenin kok, mana belinya banyak banget lagi. Ya belum sih, cuma kan ini lagi viral kan di TikTok. Kalau aku scroll TikTok tuh FYP-nya lewat terus, jadi aku pengen beli. Terus aku tadi ngajak Safna deh. Lagian juga kan ini uang-uang aku sendiri. Jangan gitu. Kalau punyamu masih ada kan bisa dihabisin dulu. Kan harusnya sesuai kebutuhan aja, nggak perlu boros kayak gini. Ya udah sih, kan nggak ngerugiin kamu juga. Fenomena belanja karena tren ini beneran terjadi loh. Dari berbagai penelitian, banyak remaja membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan dan tren yang viral. Setelah tren lewat, barangnya terbengkalai, tapi siklus belanjanya terus berulang. Dalam Islam, harta itu amanah, bukan sekedar benda yang kita miliki, tetapi titipan yang harus kita jaga dan kita gunakan dengan bijak. Bahkan, dalam maqasid syariah, menjaga harta atau hifzul mal termasuk kebutuhan pokok yang harus dijaga oleh setiap muslim. Masalahnya, perilaku konsumtif yang berlebihan bisa masuk kategori boros atau bahkan pamer. Kedua hal itu jelas dilarang dalam Islam. Ditambah lagi, budaya flexing membuat sebagian para remaja merasa perlu memamerkan gaya hidup mereka untuk diakui secara sosial. Padahal, itu bisa menjerumuskan kita pada pemborosan atau rasa sombong yang tidak disadari. Terkait dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya ataupun apa yang telah diperlihatkan sebelumnya, teman-teman, dari video tersebut sebenarnya kita bisa mengambil sebuah hikmah ataupun pembelajaran di mana itu mencerminkan sebuah peristiwa gitu atau fenomena yang memang terjadi sekarang. Banyak dari para generasi muda itu mengikuti tren-tren di zaman sekarang gitu. Nah, coba kita mengutip nih dari satu ayat yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 27, bahwa Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Bahwasanya di situ Allah menekankan sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu dia itu adalah saudaranya dari setan. Nah, kenapa gitu hubungkan dengan setan? Karena apa? Ya, karena setan itu adalah ingkar terhadap Tuhannya. Artinya apa? Kalau misalkan kita melihat dari beberapa tafsiran gitu kan, menjelaskan bahwasanya orang yang boros itu artinya dia telah melampaui gitu batas-batas wajar dari sebuah amanah yang telah dititipkan oleh Allah. Dalam agama Islam gitu kan, bahwa harta itu sebagai suatu amanah atau titipan yang diberikan kepada Allah untuk kita semuanya. Artinya apa? Tidak untuk dihambur-hamburkan ataupun untuk sesuatu hal yang buruk gitu. Kenapa? Coba kita melihat dari sebuah asbabun nuzul terkait dengan ayat tersebut, bahwa ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana fenomena atau peristiwa pada zaman jahiliyah gitu, di mana orang-orang Arab mereka itu kebiasaannya adalah menumpuk harta gitu, harta dari rampasan perang gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian mereka tumpuk dan untuk berfoya-foya gitu kan, untuk apa? Kemasyhuran dari mereka sendiri gitu, dan bahkan gitu harta yang mereka gunakan untuk satu hal yang menghalangi dakwah dari Rasulullah seperti itu. Nah,
terkait dengan sebetulnya bagaimana gitu yang baik gitu kan dalam membelanjakan harta gitu di sekarang. Mungkin kita bisa melihat dari Quran surah yang ke-25 ayat 67, di mana di dalam surat tersebut itu sangat menekankan gitu terkait dengan membelanjakan harta yang mudahnya kita pahami dengan moderasi kayak gitu. Berarti di pertengahan, artinya apa? Kita juga perlu menginfakkan gitu harta kita gitu kan untuk sesuatu hal yang itu bernilai atau memberikan sebuah kebermanfaatan bagi sesama. Tapi di situ Allah menekankan lam yusrifu gitu, tidak untuk berlebihan dalam menginfakkan pula, dan juga tidak pula untuk kikir gitu kan, bersifat kikir, artinya seimbang di dalam hal tersebut gitu. Nah, mungkin ringkasannya adalah bahwa kalau kita melihat dari tafsirnya Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan tidaklah boleh gitu yang namanya manusia gitu kan, secara umum itu berlaku tabzir ataupun borok seperti itu. Dan kalau misalkan melihat di era sekarang nggak masalah gitu kan untuk memperhatikan gitu kebutuhannya, karena itu seiring dengan dinamika gitu kan, misalkan perlu kebutuhan ini dan sebagainya. Oke, akan tetapi pentingnya kita bersikap moderat gitu kan. Artinya apa? Tidak hanya bahwa harta itu dipahami sebagai suatu amanah dan kemudian kita belanjakan dengan satu hal yang baik, bahkan kita perlu juga gitu kan untuk menginfakkan hal tersebut, tidak untuk berlebihan dan juga tidak berlaku kikir. Mulai hari ini, yuk jadi remaja yang bijak dalam mengelola harta. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya ikut tren. Ingat, setiap rupiah yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gunakanlah harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Lebih bagus lagi kalau kita bisa berbagi dengan sesama. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah harta dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal cuma